Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita merasa hidup ini begitu berat. Ujian datang bertubi-tubi, jalan seakan buntu, dan pertolongan Allah seperti tak kunjung datang. Tapi tahukah kita, justru di saat-saat paling krusial itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Allah berjanji akan menolong hambanya di surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alu makhraja, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, bukan janji manusia. Maka barang siapa bertakwa, Allah jamin dua hal. Yang pertama, jalan keluar, dan yang kedua, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Allah menolong, dan kapan Allah menolong kita? Kita lihat contoh dari Nabi Musa alaihissalam saat beliau bersama Bani Israel dihadang oleh Laut Merah yang ada di depan mereka, dan di belakang ada seorang Fir'aun dan bala tentaranya yang sudah siap mengejar. Bani Israel pun panik dan putus asa. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kala, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi syahidini. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku, kata Nabi Musa. Dan benar, di saat paling krusial itu, Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya dan terbelah laut itu. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah jangan pernah berputus asa sebelum pertolongan Allah datang. Kadang Allah tunggu sampai hati kita benar-benar hanya berharap kepadanya saja, bukan pada harta, bukan pada manusia, tapi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan dibakar oleh Raja Namrud, semua orang menyiapkan kayu bakar, dan kobaran api saat itu begitu besar. Di detik-detik ini, di detik krisis itulah datang pertolongan Allah. Bukan dengan angin, bukan dengan hujan, tapi Allah langsung ubah sifat api itu sendiri. Di surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Bayangkan, bukan Nabi Ibrahim yang menghindar dari api, tapi api yang diubah oleh Allah agar tidak membakarnya. Lalu kemudian kisah Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Sur. Saat beliau dikejar oleh kafir Quraisy, sembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu musuh sudah tepat di depan gua. Abu Bakar sempat berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Lalu apa jawab Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan apa yang terjadi? Allah butakan pandangan musuh-musuh itu, dan Allah jaga kekasihnya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita tidak sedang dikejar Fir'aun, tapi kita sedang dikejar utang. Mungkin kita tidak sedang dikepung api, tapi kita merasa hidup ini seperti terbakar oleh masalah. Atau seperti di gua, gelap, sempit, dan tak arah. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita bersama Allah, Allah cukupkan kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa kafa billahi waliyyan, wa kafa billahi nasira." Cukuplah Allah menjadi penolong, dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Dan apa kunci agar kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, bertakwa. Bertakwa dalam setiap kondisi. Jaga hubungan kita dengan Allah, salat, zikir, jujur, amanah, dan jangan maksiat. Yang kedua, bersabar. Kadang pertolongan Allah tidak datang secepat doa kita, tapi pertolongan itu pasti datang di waktu yang terbaik. Yang ketiga adalah yakin.
Yakin Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertawakal dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini hidup kita terasa sempit, jangan berputus asa. Kalau usaha terasa berat, jangan berhenti. Terus ikhtiar, perbaiki takwa, dan yakin Allah akan buka jalan. Karena pertolongan Allah itu bukan soal waktu kita, tapi waktu terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah tolong di saat paling sulit, dan dijadikan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.